Pembahasan kali ini kita akan kembali melihat permainan menara Hanoi yang dulu pernah kita lihat di awal gitu. Di sini kita lihat lagi bagaimana cara permainan dari menara Hanoi ini. Di sini ada 3 tiang. Kemudian di sini ada yang kita sebut sebagai boleh donat, boleh cakram dan sebagainya ya. Sekarang kita sebut sebagai cakram. Dan cakram di sini bisa variatif banyaknya. Sekali lagi misi kita ketika bekerja dengan permainan menara ini adalah bagaimana kita memindahkan semua cakram dari tiang yang paling kiri ke tiang yang paling kanan. Nah, kita bisa sebut ini namanya yang kiri tiang A, yang tengah tiang B, dan yang kanan ini tiang C gitu ya. Sekali lagi, itu bagaimana kalau kita mulai dari 3, bagaimana memindahkan 3 cakram yang di tiang A ini ke tiang C ya. Atau kita bisa juga menyebutkannya yang di kiri adalah tiang asal, yang di kanan ini tiang tujuan, dan yang tengah ini adalah tiang antara. Disebut tiang antara karena ketika kita mau memindahkan ketiga cakram ini dari tiang asal ke tiang tujuan, pasti kita akan menggunakan bantuan tiang antara. Dan aturannya saya sampaikan sekali lagi bahwa di sini kita bebas memindahkan satu cakram pada satu kesempatan. Catatannya hanya kita tidak boleh meletakkan cakram yang lebih besar di atas cakram yang lebih kecil gitu ya. Sekali lagi, cakram yang lebih kecil harus berada di atas cakram yang lebih besar. Untuk kasus 3, kita bisa melakukan dengan seperti ini ya, kita lihat ya. Oke, langsung 1, 2, kita hitung 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita lihat di sini adalah minimum kita akan menggunakan 7 langkah untuk bisa memindahkan ketiga cakram ini dari tiang A ke tiang C, itu dari tiang asal ke tiang tujuan gitu. Nah, asumsikan sekarang ada orang yang tidak mengetahui cara bermainnya. Seperti apa sih gitu ya, cara menggunakan permainan ini? Tujuan kita di sini adalah membuat program yang akan menghasilkan instruksi berupa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memindahkan tiga cakram ini dari tiang asal ke tiang tujuan atau dari tiang A ke tiang C gitu ya. Nah, di sini tentunya kita perlu namai misalnya cakram yang paling atas yang paling kecil kita sebut 1, di sini 2, di sini 3 gitu ya. Yang ini 1, 2, 3 untuk mengindikasikan bahwa yang kecil harus selalu berada di atas yang lebih besar, dan yang paling kiri ini adalah tiang A, kemudian tengah B, tiang C. Nah, apa yang kita lakukan pertama di sini, nanti program kita akan menginstruksikan nomor 1, jadi pindahkan cakram 1 ke C. Kemudian pindahkan cakram 2 ke B. Berikutnya, pindahkan cakram 1 ke B. Kemudian pindahkan cakram 3 ke C. Lalu pindahkan cakram 1 ke A. Pindahkan cakram 2 ke C. Dan terakhir pindahkan cakram 1 ke C. Nah, di sini sekali lagi tujuan kita adalah untuk membuat program yang nanti ketika kita berikan input tertentu, paling enggak di sini kelihatan inputnya di sini adalah apa ya? Paling enggak banyak cakramnya minimal ya kalau kita lihat sekarang. Nanti kita akan lihat perlu input lain apa di sini. Sehingga nanti ketika program kita dijalankan, nanti dia akan menghasilkan apa? Urutan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemain untuk memenangkan permainan menara ini dengan langkah yang seminimal mungkin, ya. Nah, di sini menara Hanoi ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketika kita melakukan pemrograman, kita akan menggunakan prinsip rekursi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Dan sekali lagi saya inginkan apa yang dimaksud dengan pemrograman rekursif atau kita menggunakan fungsi rekursif di sini, artinya kita mendefinisikan suatu fungsi dengan menggunakan fungsi itu sendiri dalamnya. Tapi ada catatan bahwa fungsi yang ada di dalamnya itu haruslah lebih sederhana. Nah, maksudnya gimana sih? Ingat kembali ketika kemarin kita membuat definisi tentang ini ya, definisi tentang faktorial gitu ya. Di sini kita buat faktorial n gitu kan. Terus di sini kita katakan kalau gimana kalau n-nya sama dengan 0 ya. Apa yang kita lakukan di sini? Kita akan return
1 gitu ya, tapi kalau dia bukan 0 dengan asumsi yang dimasukkan bilangan cacah ya, dia akan return apa? Ya, return n kali f dari n-1. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita mendefinisikan fungsi itu menggunakan dirinya sendiri, tapi lebih sederhana. Lebih sederhana di sini, kalau yang tadinya inputnya n, sekarang kita akan menggunakan n-1. Ya, itu kita lakukan agar apa? Fungsinya dalam tanda kutip berhenti ya. Kalau misalnya kita definisikan fn lagi, ya seterusnya kan nggak ada pengurangan gitu. Dan tidak ada pengurangan artinya tidak ada upaya kita untuk bisa sampai ke bagian basis. Dan sekali lagi ini adalah namanya bagian rekursi. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan lagi suatu fungsi rekursif. Bisa jadi kita sebut fungsi atau prosedur ya, sama aja di sini. Yang sekali lagi tujuannya adalah memberikan langkah-langkah untuk memenangkan suatu permainan menara Hanoi dengan n cakram. Nah, kita lihat rekursinya di mana. Sekali lagi kalau kita lihat di sini, ingat baik-baik, dulu udah pernah kita bahas rekursifnya di mana. Nah, di sini untuk bisa memenangkan permainan ini, kalau misalnya banyak cakram 3, mau nggak mau apa pikiran kita pertama ya, kita harus memindahkan 2 cakram ini dari mana? Ya, dari tiang A ke mana? Harus kita pindahkan ke tiang B. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada cakram di atas cakram 3, sehingga cakram 3 bisa kita pindahkan ke tiang C. Kemudian masalah berikutnya lagi, kita pindahkan ya 2 cakram yang ada di tiang B, di sini kemana? Ke tiang C. Nah, sekali lagi resepnya itu. Banyak langkahnya berapa yang dibutuhkan? Ya, sama dengan banyak langkah memindahkan 2 cakram ini ke B, ditambah 1 apa? Memindahkan cakram 3 ke sini, dan ditambah banyak langkah memindahkan apa? Cakram, 2 cakram tadi dari B kemana? Ke C gitu ya, sehingga banyak langkahnya. Kalau misalnya kita definisikan AN itu adalah banyak langkah minimal yang dibutuhkan untuk memenangkan permainan dengan n cakram gitu ya. Jadi AN itu kita bisa definisikan sebagai mana? Ya, AN-1 tambah 1 tambah AN-1, atau dengan kata lain AN ini sama dengan 2 kali AN-1 tambah 1. Nah, di sini kita lihat lagi sekarang bagaimana prosesnya, sehingga jelas di sini ada definisi rekursif dan lebih sederhananya di mana yang tujuan utama kita adalah memindahkan n cakram, kita akan definisikan rekursif memindahkan n-1 cakram gitu ya. Nah, di sini variabel apa lagi yang terlibat? Kita lihat yuk. Ketika kita memindahkan 3 cakram ini, artinya apa? Asal kita A dan tujuan kita C. Nah, jangan lupa di sini kita punya tiang antara. Jadi bisa kita katakan nanti bahwa yang kita lakukan pertama adalah kita memindahkan n-1 cakram ini dari mana? Dari A ke C dengan antara apa? Tiang B. Berikutnya apa? Kita pindahkan 1 cakram yang paling bawah, entah berapa nanti, dari mana? Dari mana? Dari A ke C gitu ya, tanpa antara tentunya, karena dia hanya satu langsung. Kemudian langkah berikutnya apa? Memindahkan n-1 cakram sebelumnya yang terletak di tiang B kemana? Ke tiang C dengan perantara tiang A. Jadi itu kira-kira 3 langkah yang akan kita diskusikan. Nah, yang langkah basisnya apa? Langkah basisnya di sini tentu kalau misalnya cakramnya hanya 1 gitu ya. Kalau cakramnya hanya 1 ya berarti kan tinggal langsung memindahkan apa? Pindahkan dari tiang A ke tiang C gitu. Oke, idenya pahami ya, masuk akal sini. Jadi kita nanti kalau membuat program menara Hanoi ini kita perlu apa? Kita memerlukan input ya, inputnya apa? N, banyak cakram. Kemudian kita perlu apa tadi? Tiang asalnya apa? Tiang tujuannya apa? Dan tiang antaranya apa? Ayo sekarang kita coba eksekusi. Kita di sini pakai Jupyter gini ya. Nah, di sini kita buat dulu, misalnya kita program M gitu, terus di sini apa namanya? Kita buat menara Hanoi gitu ya, ada tulisan dulu. Biar besar di sini gimana? Kasih heading gitu ya. Oke. Buat di sini, kemudian enter. Nah, dari menara Hanoi kita akan buat pertama di sini apa? Kita akan definisikan gitu ya, apa yang kita definisikan, kita beri nama Hanoi boleh, dengan inputnya apa tadi? N, banyaknya cakram, kemudian apa?
nanti tiang asalnya apa gitu ya. Tiang asalnya, kemudian apa? Ya, tiang tujuannya dan kemudian tiang antaranya. Gitu ya. Jadi kalau kita jalankan di awal nanti tentu tiang asalnya ini bisa kita sebut nanti apa? Kita masukkan A, tiang tujuannya ini adalah tiang B, dan kemudian tiang tujuannya adalah tiang C, dan tiang antaranya adalah tiang B. Nah, apa yang kita akan di sini? Pertama kita definisikan dulu dong basisnya gitu. Jadi kalau apa misalnya? Kalau N-nya sama dengan 1, berarti banyak cakramnya hanya 1. Nanti di petunjuknya, di hasilnya kita cuma cetak gini aja. Kita cukup cetak apa sini? Ya, apa? Ya, pindahkan cakram ke berapa? Cakram, kita kasih nama ya, cakram N gitu ya, karena dia nanti kita kasih F di sini, jangan lupa. Pindahkan cakram N dari mana? Oke, dari mana? Dari tiang asalnya ya, ke mana? Tiang asal ke tiang tujuan. Ke sini. Oke, pindahkan cakram 1 dari tiang asal ke tujuan. Kenapa saya yakin 1 ya? Di sini akan berlaku kalau N-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita jalanin ini aja. Nah, kita ambil misalnya Hanoi, terus di sini 1, kemudian tiangnya apa aja nih? Tiang A, kemudian di sini tiang B, dan di sini tiang C. Nah, kira-kira apa nih yang akan dicetak nih? Nah, langsung dia nih, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang B. Nah, ini langkah bagian basisnya udah nih. Sekarang kita buat bagian rekursinya. Sekali lagi di sini kita mengasumsikan bahwa pengguna tahu nilai N ini adalah bilangan asli. Sehingga kita tidak memerlukan set apa-apa. Nah, tadi kalau misalnya bukan 1, apa yang kita lakukan pertama? Ya, tadi kita memindahkan N-1 cakram, gitu ya, di atasnya kemana? Dari tiang asal dulu kemana? Ke tiang antara gitu kan ya. Ke tiang antara gitu ya, dalam tanda kutip, atau kita spesifikkan kalau misalnya ABC, kita pindahkan dulu N-1. N-1 cakramnya dari mana? Dari A kemana? Ke B. Nah, melalui apa? Melalui C gitu ya. Oke. Jadi di sini kita cukup aja. Ini rekursnya. Kita panggil Hanoi. Nah, di sini kita pindahkan apa? Kita pindahkan sebanyak N-1 tadi. Dari mana? Ya, kita pindahkan dia dari asal. Nah, entah hendak kemana kita. Ya, kita akan memindahkannya ke antara yang sebagai tiang perantaranya siapa ya? Di sini otomatis adalah tiang tujuan gitu ya. Oke. Nah, kalau udah ini, ya artinya udah sepertiga pekerjaan kita udah selesai. Kenapa? Karena tadi kita udah memindahkan N-1 cakram yang berada di atas cakram paling besar dari tiang A ke tiang B, katakanlah gitu ya, biar mudahnya kita pakai B ya. Nah, sekarang tujuannya apa? Ya, kita pindahkan apa? Kita pindahkan yang 1 tadi kemana? Ya, kita pindahkan ya, katakanlah seperti ini ya. Kita Hanoi, jadi tinggal 1 tiang, kita pindahkan dari mana di sini? Yang dari asal kemana? Dari asal ke tujuan gitu ya. Nah, dari asal kita pindahkan ke tujuan. Terus di sini melalui apa? Melalui antara gitu kan ya. Nah, oke, kita bisa gitu. Kalau sudah apa? Sebenarnya kita nggak melalui antara juga boleh. Dalam artian baris ini kita hapus, terus kita apa namanya? Kita copy ini aja gitu juga bisa gitu ya. Print pindahkan cakram N dari tiang asal ke tiang tujuan. Nah, misalnya kayak gitu juga boleh sebenarnya, sama aja. Tapi biar kelihatan kita menggunakan rekursif. Di sini yang terakhir apa yang kita lakukan ya? Kita akan Hanoi. Kalau yang paling bilang besar tadi sudah pindah dari A ke C, sekarang kita pindahkan lagi N-1 tadi yang sementara ada di mana? Yang sementara ada di tiang antara gitu ya. Yang sementara ada di tiang antara akan kita pindahkan ke mana? Ke tiang tujuan dengan awalnya di mana? Ya, dia di tiang asal gitu. Oke. Ya, langkah-langkah kita udah benar. Terus kalau kita jalankan di sini kita kelihatan kalau pindahkan 1 cakram. Nah, sekarang gimana kalau kita ambil contoh kita tadi dengan 3 gitu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kenapa nih belum benar gitu ya?
pindahkan cakram N, oke. Satu dari tiang A ke tiang B. Terus apa nih? Pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Nah, di sini berarti kan ada masalah nih. Nah, masalahnya apa nih? Kira-kira. Nah, masalahnya ketika kita di sini kita mengopi apa namanya itu? Cakram ke N. Nah, di sini maaf ya, di sini kesalahannya. Ini yang dipindahkan selalu cakram 1 ya. Jadinya kenapa tadi kok di sini 1? Harusnya di sini bukan cakram nomor 1 tapi cakram yang nomor N. Oh, ada kesalahan. Terus kita lihat di sini. Ini oke. Terus kalau ini oke. Di sini dari tiang A ke tiang B. Oke. Nah, di sini rekursinya tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Ya karena di sini dia melakukan lagi apa? Kita apa namanya itu? Kita pindahkan lagi di sini dia n seolah-olah dia ada n cakram ya. Padahal kan kita hanya membutuhkan memindahkan cakram ke n saja gitu ya. Nah, pindahkan cakram ke n saja. Kalau kita gunakan ini lagi di sini, dampaknya maka apa? Ya, makanya dia akan dipindahkan terus satu di sini gitu ya. Nah, di sini ada recursion error. Recursion error di sini karena terjadi secara terus-menerus. Nah, mana bagian yang mengalami salah? Bagian yang ini gitu ya. Karena di sini sebenarnya tujuan kita tadi hanya untuk memindahkan cakram ke N gitu ya. Pindahkan cakram N dari A ke C sederhananya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita tulis kayak gini, dia jadinya apa nih? Nah, dia jadinya akan apa nih? Ya, akan memindahkan yang cakram lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang kita lakukan bisa kita print ini aja gitu ya. Oke, sehingga dia nanti benar-benar hanya akan memindahkan gitu ya. Dia hanya akan memindahkan cakram apa? Cakram ke N dari tiang apa namanya? Dari tiang asal kemana? Pindahkan cakram N dari tiang asal kemana? Ke tiang tujuan gitu ya. Sekarang coba kita jalankan. Oke. Nah, kita lihat yuk. Seperti di sini ya, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang B, misalnya gitu. Terus ini, pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang C, kemudian pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang C. Nah, di sini masih ada kesalahan lagi nih. Kenapa kesalahan apa? Ya, karena tadi di sini hasilnya apa? Semua cakram akan pindah dari mana? Dari tiang A ke tiang B gitu di sini ya. Kita lihat baik-baik, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang B, pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang C, pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang C. Kemudian pindahkan cakram 3 dari tiang A ke tiang B. Nah, ini masalahnya. Padahal kalau di tujuan awal kita tadi, kita pindahkan cakram 3 ini dari mana? Dari tiang A ke tiang C ya. Sehingga di sini cukup kita ganti aja. Nah, di sini tiang tujuannya, tiang asalnya A, tiang tujuannya adalah tiang C, dan tiang antaranya adalah tiang B gitu ya. Kemudian ketika kita lakukan di sini ya, gitu ya. Pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C, pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang B, pindahkan cakram 1 dari tiang C ke tiang B gitu ya. Kemudian pindahkan cakram 3 dari tiang A ke tiang C. Oke, jadi cakram 3 udah masuk ke tiang C ya. Kemudian di sini pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang A. Oke, dari tiang B ke tiang A. Kemudian pindahkan cakram 2 dari tiang B ke C dan pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Oke, saya rasa ini udah oke. Kemudian kalau misalnya kita sekarang ubah gitu ya, misalnya di sini kita bukan 3 gitu ya. Tapi di sini 5. Kita lihat yuk. Oke. Nah, di sini langkah panjang. Oke. Tiang C. Nah, di sini cakram 4. Nah, perpindahan cakram ke 4 dan
seterusnya. Dan di sini kalau kita cermati, nah cakram kelima hanya berpindah sekali. Kapan dia berpindah? Ya saat semua cakram di atasnya atau 4 cakramnya sudah berpindah dari tiang A ke tiang B. Baru saat itu kita bisa pindahkan cakram kelima dari tiang A ke tiang C gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat banyaknya, kalau 3 ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Kalau yang 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali 2 tambah 1, 3 per 1. Oke, itu kira-kira cara membuat program yang mana di dalamnya berisi fungsi atau bisa kita katakan prosedur, istilahnya prosedur untuk menghasilkan atau mencetak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenangkan permainan menara Hanoi dengan N cakram yang akan dipindahkan dari tiang asal A, tiang tujuan C, dan melalui tiang perantara B.